Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di accounting forensik ini ya. Pada topik ini kita di chapter 12 berbicara mengenai matrimonial forensik gitu ya. Jadi matrimonial forensik di sini adalah bagian dari subproses bidang akuntansi forensik di mana menelusuri ya bahwasanya bagaimana teknik pelacakan ya, teknik forensik terkait dengan masalah matrimonial. Apa itu matrimonial? Nah, matrimonial adalah perkawinan gitu kan atau juga pernikahan. Nah, jadi salah satu dari topik ini gitu ya, kita akan melihat ya bagaimana peranan dari akuntan forensik dalam menelusuri atau juga melacak ya, melacak dari model-model perkawinan yang menyebabkan terjadinya fraud ya. Jadi perkawinan juga penyebab terjadinya fraud gitu ya, modus melakukan fraud. Nah, jadi juga mendiskusikan kira-kira bentuk-bentuk perikatannya bagaimana gitu ya. Ya, kemudian juga melihat bagaimana prosesnya ya. Kemudian juga bagaimana cakupan perikatan perkawinan itu dan juga memahami isu utamanya terkait dengan masalah distribusi aset ya dan juga distribusi properti ya terkait dengan masalah pernikahan ya dan juga memahami bagaimana masalah penyelewengan pajak juga kalau dihubungkan dengan masalah uh, apa ini ya forensic accounting serta tipe-tipe dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aset ya kewajiban pendapatan dan juga beban. Kemudian juga memahami ya, isu-isu umum yang terkait dengan perikatan matrimonial dan juga memahami berkaitan dengan masalah anak ya. Jadi dari pernikahan melahirkan anak dan anak juga harus dicek gitu ya atau ditelusuri oleh akuntan forensik ya Bapak Ibu ya. Jadi masalah anak juga bisa jadi tempat ya ini ya pelacakan ya penyimpanan dari harta ya yang berupa hasil dari fraud dan juga mendiskusikan ya bagaimana setting perkawinan tersebut gitu ya atau juga perceraian malah gitu ya yang menyebabkan adanya fraud. Nah, jadi dalam perkawinan dalam matrimonial forensik ini adalah suatu area yang spesialisasi ya spesialisasi khusus ya terkait dengan jasa yang harus dilakukan ya terhadap dengan alasan bahwasanya antara antara aset satu dengan aset lainnya gitu kan itu ada hubungan gitu ya baik itu aset atas nama istri gitu kan atau aset atas nama suami gitu kan nah itu tentu saja ada hubungan dan juga perkawinan itu menyebabkan adanya hubungan yang mengakui secara hukum ya dan juga ada manfaat yang didapatkan dan ada juga dampak yang mungkin apa ya yang menyebabkan adanya hubungan hal tersebut ya. Nah ini kita maklumi juga gitu ya ketika terjadinya perkawinan gitu maka otomatis adanya apa ya harta bersama gitu kan. Nah padahal dari setiap pasangan gitu kan itu memiliki ya terkadang gitu kan dari kekayaan bersama itu ya tentu saja bisa ditelusuri sumber-sumbernya ya atau juga tidak bisa ditelusuri asal muasalnya sementara hasilnya menjadi harta bersama nah begitu kan nah sehingga bidang khusus pelacakan itu ada ya yang namanya forensic accountant in matrimonial proceeding ya. Nah, jadi di sini peranan dari akuntan forensik ya, bagaimana melihat berbagai peranan ya dan juga tanggung jawab terkait dengan perikatan itu. Jadi diharuskan menelusurinya secara objektif terutama melihat apa saja yang dianggap menarik terkait dengan klien ketika berhadapan di pengadilan ya. Ya mungkin bisa kita lihat ya kalau dia uh, harta hasil korupsi misalnya. Ya harta hasil korupsi itu bisa aja di apa kan ya, bisa aja didistribusikan karena adanya perkawinan, gitu kan? Ya misalnya korupsi 1 miliar, gitu ya, 500 juta diserahkan pada istri, gitu kan?
Nah, padahal pelaporannya suami punya harta 500 juta, ya. Harusnya 1 miliar. Tapi karena 500 jutanya diserahkan pada istri, gitu ya, maka hilang 500 juta, gitu ya. Hilang setengahnya. Ya, padahal suami istri adalah harta bersama, misalnya kan. Nah, sehingga penelusuran juga ke hal tersebut, gitu ya. Nah, jadi pada bentuknya pengacara, ya, itu pengacara memberikan jasa yang berhubungan mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan akan bukti itu, ya. Jadi bukti pernikahannya dan juga bukti atas pasangan juga harus didokumentasikan, ya, menjadi suatu catatan, ya, untuk interogasi, gitu ya, dan juga apa ya, sebagai melakukan pembuktian. Jadi dalam bentuk hal ini adalah mengidentifikasi asetnya, hutang bersamanya apa saja, ya, kemudian pendapatan keluarganya apa saja ditelusuri, gitu ya. Kemudian juga karakteristik asetnya, ya, hasil dari pernikahan itu apa? Ada punya rumah, ada punya mobil, gitu kan? Nah, itu menunjukkan suatu hal yang harus dilakukan oleh auditor apa ini, ya, auditor forensik, serta melakukan penilaian kuantifikasi, gitu ya, kemudian juga aset dan juga kewajibannya, ya, dan juga mendistribusikan, ya, mendistribusikan atas aset, liabilitas dan juga income. Jadi pada praktiknya di sini kemampuan praktisi tersebut, ya, untuk menelusuri terkait dengan isu-isu strategi, ya, kemudian juga hutang dan juga piutang, itu juga berkaitan dengan pajak, kemudian juga analisa pasar dan juga secara statistik, ya. Jadi saran dari praktisi memberikan evaluasi, gitu ya, kekuatan dan juga kelemahan dari aspek keuangan, ya, secara teoritis di sini, ya. Nah, jadi sini memang suatu bentuk penelusuran, ya, yang harus dilakukan. Kemudian ketika melakukan accepting in engagement, ya, artinya menerima perikatan, ya, maka sebelum menerima perikatan itu harus dilakukan, ya, proses melihat kecukupan dan juga objektivitas, termasuk di dalamnya konflik of interest, ya. Jadi harus bebas, yang namanya auditor itu menerima perikatan ini, ya, jadi tidak ada hubungan dengan orang yang ditelitinya atau orang yang sedang ditelaah, ya, atau juga orang yang sedang ditelusuri. Dan juga secara standar apa ya, standar profesional itu sudah ada yang namanya general standard di seksi kode etik, gitu ya. Jadi kode etik atau juga standar profesional yang sudah mengatur, ya, bagaimana anggota, ya, anggota dalam hal ini memerlukan kompetensi. Jadi kompetensinya adalah kompetensi penyelidikan atas pernikahan, ya, di mana akuntan, ya, di mana perhitungannya pengetahuan akuntansi dan juga peraturan perpajakan juga termasuk di dalamnya melihat praktiknya, ya, praktik yang dilakukan. Nah, itu, ya. Jadi perikatannya harus melihat expertise, ya, auditor yang melakukannya. Yang kedua adalah auditornya harus punya integritas dan juga objektivitas. Nah, dasarnya adalah dari Code of Professional Conduct, ya. Kemudian juga kecukupan staf harus ada, memadai. Kemudian juga aspek waktu. Nah, jadi aspek waktu di sini harus dibuat timeline, ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita melihat aliran, ya, kasus proses perkawinan tersebut, ya, sebagai bagian dari bentuk penelusuran forensik. Nah, jadi di sini, ya, melihat, ya, pengumpulan file yang meliputi pengumpulan atas suatu apa ya, dalam masa pengamatan 120 hari dikumpulkan, ya. Jadi ini disebut dengan pre-request. Ya, kemudian dilakukan judicial intervention. Jadi proses judicial dengan melakukan intervensi berupa apa ya, terhadap
apa ya terhadap suatu bentuk-bentuk peringatan, gitu ya. Artinya suatu apa ya suatu bentuk porsi yang harus ditampilkan ya dalam bentuk preliminary conference ya. Jadi preliminary conference yang terkait dengan hal itu dalam waktu 45 hari. Nah, sehingga nantinya muncullah yang namanya judgment ya, pertimbangan. Jadi ini merupakan proses ya, proses atau juga timeline flowchart dari penyelidikan perkawinan ya yang harus dilakukan oleh auditor forensik. Ya, kemudian juga discovery. Nah, jadi masalah discovery atau pembuktian di sini ya. Jadi pembuktian itu yang mengawali ya, sebelum kita melakukan pembelaan dari oleh apa ya pengacara terkait dengan fungsi dokumen produksi dokumen ya yang mencakup adalah yang berkaitan dengan compliance dan juga persetujuan di antara berbagai pihak yang ada. Nah, jadi sini cakupannya adalah proses pengumpulan bukti, gitu ya. Nah, jadi untuk itu dilakukan pengisian data, ya pengisian data yang meliputi nama, ya alamat dan sebagai berikut. Ya, terkait dengan berapa besarnya pendapatan, gitu ya, rata-rata pendapatan bulanan, gitu ya. Kemudian juga dari beberapa orang anak. Nah, ini formulir kerjanya ya, yang harus diisi. Ya, begitu juga PV lainnya selain dari gaji ya. Nah, selain dari gaji ini juga harus diisi ya dengan setelah diamati oleh auditor forensik tersebut ya. Jadi mengisi daftar penghasilannya. Nah, metode yang lainnya juga dalam hal ini melakukan disposisi terkait dengan keinginan pengacara yang menginginkan secara individual informasi lain yang memang dibutuhkan ya. Ya, kemudian juga karakteristik dari apa ya kelengkapan atau juga masing-masing dari divisi tersebut ya. Nah, di sini melihat juga yang namanya aspek perpajakan ya dan juga distribusi aset ke dari distribusi aset kepada anak, kepada istri ya. Jadi distribusinya meliputi ke seluruh aliran ya. Jadi yang meliputi capital gain juga ya, atau juga berkaitan dengan yang hal-hal yang lainnya ya. Kemudian juga yang diamati adalah kepemilikan saham gitu ya. Nah, jadi kepemilikan saham dari yang ditelusuri atau yang diamati, nah juga harus menjadi fokus perhatian yang penting ya untuk diamati ya atau disebut dengan stock interest. Ya, kemudian juga yang diamati adalah non qualified stock option. Nah, jadi yang bersifat transfer non qualified option ya juga masuk dalam pengamatan ya jual belinya ya jual beli sahamnya. Kemudian juga insentif terkait dengan saham. Nah, berapa yang didapatkan, berapa rate-nya, berapa capital gain-nya juga masuk berita pengamatan ya yang dilakukan oleh auditor forensik. Begitu juga kompensasi yang terutang. Ya, kompensasi yang terutang nah kepada pihak lain juga harus masuk pengamatan. Kemudian juga alamat rumah. Ya, personal resident ya. Jadi di sini cakupannya meliputi situasi rumahnya bagaimana ya selama proses pengamatan tersebut. Sehingga melihat ya dari aspek itu ya pengamatan terhadap lingkungan perumahan juga ya. Kemudian juga yang dilakukan oleh auditor forensik mengidentifikasi aset ya, mengidentifikasi utang piutang yang diamati ya dan pendapatannya. Nah, itu meliputi juga return pajaknya gitu ya. Kemudian juga meliputi bank broker statementnya, rekening korannya gitu ya. Kemudian laporan kredit cardnya. Kalau punya 3 kredit card, satu limit 50 juta, satu limit 30 juta, itu kan besar ya, sama aja dengan kita meminjam ke lembaga non perbankan gitu ya. Nah, sehingga bisa menambah atau juga mengurangi kekayaan dari orang yang ditelusuri gitu ya. Jadi kredit card
juga faktor yang harus diamati. Kemudian juga personal financial statement, ya. Jadi laporan keuangan secara personal juga ditelusuri. Utang piutang juga, ya. Utangnya dari mana, siapa yang memberi, nah, jadi masuk pengamatan. Asuransi, gitu ya, yang diikutkan. Nah, terkadang ada juga, gitu kan, orang pencucian uang dengan apa, gitu ya, masuk asuransi, gitu kan. Apalagi asuransinya bersifat ini, gitu ya, bersifat investasi, gitu ya. Dipindahin ke asuransi kan bisa aja ya. Kalaupun terjadinya kerugian ya investasi diinvestasikan 1 miliar hasil uang pencucian uang, gitu kan. Nah ternyata misalkan kembali 800 juta 7 tahun yang akan datang, kan gitu kan. Maka dengan kata lain asuransi ini adalah apa ya, bagian dari bentuk aset yang didistribusikan, yang ditandai dari apa saja yang uh, ditanamkan ya kepada dalam bentuk yang lainnya juga. Ya. Layanan internet juga ya. Nah, jadi layanan internet ini adalah proses mengidentifikasi aset ya dan juga informasi mulai dari aspek fotografi dan juga yang sebagainya. Juga yang terkait dengan hal itu meliputi apa ya, kepemilikan atas perusahaan yang lainnya. Jadi informasi itu semuanya di, dimasukkan ya sebagai bagian dari pencatatan ya, sehingga nantinya bisa diakses. Ya, kemudian juga online sescom. Ya, jadi online sescom di sini kira-kira perusahaan-perusahaan yang melakukan apa ya, yang memiliki lisensi, ya apakah seorang klien itu punya pesawat, punya bot dan sebagainya gitu ya. Ini juga masuk penelusuran ya. Kemudian juga penilaian dan juga kuantifikasi dari aset, liabilities, and income. Nah, jadi cakupannya hal itu ya. Nah, sehingga di sini penilaian dari apa ya, perkebunan juga ya. Jadi perkebunan dan juga pemakaman malah, gitu ya, juga harus ditelusuri. Oke. Nah untuk itu, gitu ya, ada menggunakan standar penilaian. Jadi standar penilaian yang dilakukan oleh praktisi ya dengan memilih dengan cara apakah pendekatan nilai pasar ya atau juga pendekatan nilai intrinsik atau juga pendekatan nilai investasi ya, apakah juga dengan pendekatan fair value. Nah masing-masing ini boleh digunakan ya. Jadi kalau misalkan aset disajikan berdasarkan nilai market value-nya, misalkan tanah gitu kan, tanah di kawasan Setiabudi dengan kawasan Belawan itu mungkin berbeda ya, padahal luasnya sama. Ya, maka dilakukanlah yang namanya fair value, fair market value gitu ya. Kemudian juga secara intrinsik, nah ini udah kita lewatkan saja. Ya, kemudian juga yang dilakukan adalah goodwill. Nah, jadi termasuk di dalamnya goodwill ya berupa apa ya? Jadi profesional goodwill dihubungkan dengan individu ya bagaimana praktik dari goodwill itu akan berhubungan dengan kinerja bisnisnya ya. Nah, ini ada contoh di mana suatu perusahaan ya yang memiliki rumah sakit dan rumah sakit itu punya reputasi yang baik dan juga kualifikasi yang baik. Nah, sehingga reputasi yang baik tersebut itu akan berdampak ya, berhubungan dengan seseorang. Nah, ini juga harus ditelusuri. Jadi goodwill associate with Sharon. Ya, kemudian juga ditelusuri adalah apa ya, buy sell agreement. Ya, perikatan jual beli. Nah, jadi perikatan jual beli juga ditelaah ya oleh auditor forensik ya, Bapak Ibu. Kemudian penilaian aset yang lainnya meliputi aset-aset yang sudah diistirahatkan, artinya sudah dilepas ya, sell back value. Jadi aset-aset yang sudah dilepas dan juga sudah diakumulasikan, ya maka dalam hal itu asetnya perlu ditelusuri ya. Kemudian masalah pensiun, ya, pensiun yang didapatkan. Ya. Jadi orang bisa mendapatkan pensiun dari berbagai macam apa ya model perencanaan pensiun yang ada. Ya. Apakah pensiunnya dalam bentuk deposito, kan sama aja ya.
pensiun didepositokan, misalkan 2M, ya 2M diinvestasikan di bank itu kita dapat misalnya 25 juta sebulan ya, atau 20 juta sebulan ya. Nah, jadi benefit pensiun juga masuk pada telaah yang dilakukan oleh forensic accountant. Ya, jadi kesimpulannya inilah ya Bapak Ibu, bisa kita baca. Banyak sekali nih ya. Ya, tapi sebelum kesimpulan kita juga lihat ya aspek yang lainnya. Ya, jadi sangat sangat lelah sekali ini ya. Auditor forensik itu proses pengamatannya ya. Dukungan anak juga ya. Nah, jadi di situ bentuk-bentuk fraud pada model perkawinan itu dengan apa tadi ya, meliputi penyajiannya atas asetnya, kewajibannya, pendapatannya, dan juga beban-bebannya. Jadi jumlah-jumlah tersebut bisa menambah atau juga mengurangi dari distribusi kekayaan. Nah, jadi inilah yang menjadi fokus ya perhatian pengecekan ya. Jadi aspek perkawinan tidak lepas dari proses penyelidikan ya dengan kata lain. Nah, kalau jadi bicara yang namanya fraud in apa ya matrimonial tersebut gitu ya, itu salah satunya dengan bentuk method of concealment, penghilangan. Jadi dengan cara menghilangkan aset ya atau menghilangkan pendapatan ya dengan berbagai metode yang ada. Jadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada, ya maka seorang pegawai itu sengaja menyembunyikan aset ya atau juga menyembunyikan kas ya atau dengan kata lain ya pencucian uang. Nah, atau juga mendepositokannya ya tanpa melaporkannya. Nah, ini. Nah, jadi ini ada beberapa investigasi teknik-teknik yang dilakukan terkait dengan masalah concealment, diantaranya skimming revenue ya. Jadi menghilangkan pendapatan tadi dengan cara membandingkan pendapatan ya dari catatan akuntansi dan juga dari berbagai catatan periode yang lalu atau period prior yang disimpankan ya menjadi pendapatan. Nah, ini dikatakan dengan skimming revenue. Atau juga melakukan pertukaran ya. Jadi melakukan pertukaran atas pendapatan yang diperolehnya di periode yang lalu ya menjadi beban. Nah, ini juga menjadi fokus perhatian auditor ya. Kemudian juga memperlambat pengakuan atas pendapatan. Nah, juga ini merupakan modus ya ketika atau bentuk-bentuk concealment tadi ya. Jadi memperlambat pengakuan pendapatan ya. Kemudian juga mischaracterizing revenue on loan. Ya, jadi nggak sesuai antara yang pendapatannya dengan yang dipinjamnya, gitu kan? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan antara pendapatan dengan pinjaman. Misalnya dia minjam ya seseorang yang diselidiki minjam 500 juta misalnya. Sementara gajinya hanya 5 juta. Ya kan, atau gajinya 4 juta. Cicilannya 10 juta. Ya kan, maka dari mana sisanya dapat? Sementara gajinya itu dianggap nggak layak menutupi pinjaman. Ya, maka jadi bahan kecurigaan kan gitu ya. Maka di situ mischaracterizing revenue as loan menjadi trik yang dilakukan dalam bentuk penghilangan ya atau juga concealment ya. Di fase beban, nah ini kalau di pos pendapatan ya. Kalau di pos bebannya bagaimana? Ya melakukan ini prepaying business expense ya. Jadi membuat-buat bukti pengeluaran seolah ada padahal nggak ada. Ya berarti berkuranglah labanya, gitu kan? Kalau berkurang labanya berarti ada bukti fiktif. Nah, jadi itu. Kemudian juga melihat daftar vendor. Jadi ada vendor yang fiktif juga ya, ketika dibayarkan padahal nggak ada vendornya. Maka itu masuk kategori concealment.
concealment expense ya. Jadi concealment itu concealment revenue, ya kan, concealment expense jadi fokus ya. Nah, banyak deh. Jadi kesimpulannya di sini adalah tugas forensic accountant berperan ya di dalam tindakan ya perkawinan. Ya, artinya ketika orang perkawinan itu juga harus menjadi objek ya, objek pengamatan ya. Jadi secara umum melihat ya, melihat bukti-bukti itu selama proses pembuktian dan sehingga sampai pada proses pengadilan ya. Jadi bagaimana peranan dari perikatan tersebut ya itu menghasilkan berbagai suatu proses legal ya, kemudian juga punya konsekuensi hukum dan juga dapat menelusuri atas aset ya, liabilitas, income dan juga beban yang tersaji tersebut ya. Nah, jadi itulah yang bisa kita simpulkan ya dalam pertemuan ini ya, di mana proses perkawinan itu merupakan bagian dari fase gitu ya, atau juga skema ya, penyelidikan ya yang dilakukan oleh forensic accountant. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu temuannya hari ini. Baik, ada yang mau kita diskusikan silakan. Ya, kalau mau ditelusuri juga menjadi bukti atau menjadi penelitian ini bisa gitu ya. Jadi fraud itu juga skema fraud pada skema perkawinan. Itu kalau mau kita ambil judulnya gitu ya. Bisa dijadikan judul ya. Nah, itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik kalau tidak ada ya. Saya kira itu saja perkuliahan kita. Jadi hari ini sudah kita sampaikan ya materi yang ke-13 ya. Baiklah, saya kira itu saja pertemuan kita di pagi hari ini dan lebih dan kurang kita lanjutkan minggu depan ya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu boleh apa ya membuarkan diri. Terima kasih.